Selamat sore, Pak. Sore Mas Oleh. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam. Namo Buddhaya. Jangan banyak-banyak, Pak. Biar lengkap kan. Iya, iya. Kayak penjabat-penjabat ya kan. Iya, biar kayak penjabat ya. Sehat Mas Oleh. Alhamdulillah cuma ada Mantap. sedikit gangguan di mata. Gangguan dikit Pak. Iya, Iritasi biasanya. mungkin kali ya. Waduh, Jadi waduh. meremlek ini. Sebelahnya ketutup, sebelahnya enggak. Iya, iya, faktor cuaca biasanya panas gitu kan. Debu, iritasi. Dari kurang sehat juga ya. Waduh, kok bisa Radang, sama, Pak? radang tenggorokan itu dari minggu. Itu jam yang di belakang salah kayaknya, Pak. Masa sudah jam setengah delapan? Betul juga nih. Bisa diupdate sini ya, bisa diedit ya. Background aja lah. Masalah. Berantakan yang nggak kelihatan. Siap. Iya kan tadi saya absen-absen gitu kan di WhatsApp, di WhatsApp. Ini siapa namanya kan nggak kurang Iya, lengkap iya. lah gitu kan. Biasanya kan di WhatsApp kalau belum disimpan ada settingan profil akun namanya lengkapnya siapa. Iya, biasanya gitu. Ini kan anak-anak zaman sekarang ya kan beda gitu sama orang tua kayak saya. Betul, betul. Namanya Saya Andri, dulu panggilannya Michael. sendiri kayak gitu. Ada yang A sampai Z dinamainnya A B C D. Ini siapa namanya? Oh ternyata sih ini sih. Saya kan harus nyimpen mas di komputer saya dan di HP saya. Ya. Kenapa apa? Mana ada yang lain? Cuma Mungkin kamu masih sih. masih dalam perjalanan mungkin. Hmm. Jangan apa gimana? Ini kan dosen juga harusnya ngerti ya, nggak bisa terlalu strike gitu kan, ke siswa, ke I- mahasiswanya. Iya betul. Apalagi sekarang kita kafe, kuliah, kerja. Iya, tapi kita kan apa, divisi internal PTS ya mau akreditasi gitu kan. Iya, harus siap-siap. Dan mahasiswa-mahasiswa yang berhenti di tengah jalan juga kan itu sebenarnya jadi problem di internal Sih. dosen dan pejabat yang lain di PTS. Iya betul Pak. Itu Kenapa banyak sampai juga. bisa berhenti di tengah jalan gitu? Sangat disayangkan Iya, gitu. Makanya memang gimana? ada beberapa sih yang Ini dia beberapa berhenti di tadi tengah kalau jalan. di Diskominfo kan ada si Fauzi, ada siapa gitu. Mereka harusnya dirangkul gitu kenapa bisa berhenti supaya nggak jadi bumerang ke PKS ya. Kalau kayak gini kan jadi bumerang. Iya betul Pak. Biasanya ramai sampai 20, 30 ataupun 40 orang. Hmm, hmm. Jadi dosennya juga harus sadar diri gitu kan, masalah harus ya. Gitu. Iya, ya harus sadar Pak. Kalau nggak sadar nggak bisa ngajar Pak. Ini maksudnya jangan terlalu kaku sama si mahasiswanya gitu kan harus
harus kita yang ngomong, harus dosen yang ngomong, harus dosen yang ayo masuk, ayo gini, ini tugasnya, ini referensinya, ini ininya gitu. Iya betul Pak. Ya kalau nggak kayak gitu ntar pada kabur lagi. Akhirnya pada kabur. Ya buat sekarang-sekarang mah ngalah dulu lah si dosennya gitu kan, Nah mahasiswa itu rajanya gitu. itu dia Mahasiswa Pak kalau harus jadi kalau yang sekarang ini mungkin kalau tahun depan berbeda nanti. kalau udah settle gitu, udah settle dan juga udah baik segala faktornya, baru deh sejajar gitu. Nah, selamat sore Mas Olin, welcome welcome. HP-nya gimana Mas Olin, lancar HP? Ya Pak, gimana Pak? HP-nya gimana kerja Oh, aduh. prakteknya? Alhamdulillah lancar, cuman tinggal mikir buat laporannya Pak. Oke. Siap siap. Ya, laporan disesuaikan dengan apa yang dikerjakan Mas Oli di tempat praktek gitu kan. Bikin jaringan atau gimana Mas Oli kalau boleh tahu? Eh, Atau instalasi program gitu, belajar. Masukan ide mah apa udah 3 Pak. Mm-mm. Yang pertama itu bikin sistem pakar. Mm-mm. Terus yang kedua fingerprint Iya, absen Pak, absen iya. guru. Terus yang satunya itu kemarin apa ya? Lupa saya. Kayak kayak aplikasi buat rapot gitu loh Pak. Iya. Itu. Boleh. Boleh. Ya bobotnya lumayan lah, bagus lah gitu. Misalnya edukasi juga nggak masalah sih menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya pribadi edukasi ke siswa kan, siswa pesantren untuk apa, install Windows atau install Office atau sekarang apa, desain di Canva gitu kan. Sekarang kan rata-rata kan PowerPoint udah lama-lama tergerus lah sama Canva gitu yang update. Edukasi gitu ke siswa pesantren juga menurut saya bobotnya oke juga gitu kan. Terus ya, terlebih kalau misalnya Mas Udin terbiasa dengan Linux sampai yang muncul kayak gitu, gitu. Tapi kan yang familiar ya perlu mereka edukasi seperti Windows, terus install Office, itu udah oke. Install Linux, Ubuntu yang sekarang lagi ini ya Linux. Cuma kan mungkin perangkat yang kita harus melihat juga masalah perangkat resource yang Perangkatnya. ada, resources yang ada di masukin di kapalnya seperti apa. Kalau guru-guru di sana familiar dengan Office, Windows, ya kita sesuaikan edukasi ke siswa ke siswa. So, Tinggal cara-cara ngedesain akan apa gitu. iya, iya, iya. Figma, Canva sekarang lagi dipakai. Iya, lebih unik gitu. Biar lebih Jadi, menarik lah. gitu. Oke, paling kita mulai aja ya. Silakan Pak. Nanti Mas Oleh, Mas Olin ya di sounding aja di grup di Mabes, teman-teman yang lain bisa dibaca kan. Saya sudah share pemaparan kali ini, PowerPoint-nya. Saya udah kasih tanggalnya. Step to Enterprise ya.
Hmm. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Mulin dan Mas Soleh. Terima kasih atensi dan waktunya. Pada saat kali ini kita coba belajar tentang arsitektur enterprise. Pertemuan pertama, pemaparan pertama, saya akan menjelaskan bisnis modelnya. Arsitektur enterprise adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan dan merencanakan cara suatu organisasi beroperasi. Hal ini mencakup komponen teknologi informasi proses bisnis dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Bisnis model arsitektur enterprise adalah konsep yang mengacu pada cara organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan, memperoleh keuntungan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Maksudnya, bersaing efektif di pangsa pasar. Maksud dari kompetitif. Bisnis model arsitektur enterprise membantu organisasi mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam proses bisnis mereka dan identifikasi cara baru untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Ini juga membantu organisasi memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk memperkuat proses bisnis. Lalu, beberapa jenis bisnis model arsitektur enterprise meliputi: pertama, model proses bisnis. Ini berfokus pada proses bisnis organisasi dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang kedua, model layanan. Model layanan ini menggambarkan cara mengorganisasi menyediakan layanan kepada pelanggan dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan memperluas pasar. Yang ketiga, model nilai. Model nilai ini mengidentifikasi nilai yang dihasilkan oleh organisasi dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan nilai ini. Yang keempat, model pembiayaan. Model pembiayaan ini menggambarkan cara organisasi mendapatkan pendapatan dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Ini ada jenis model arsitektur enterprise, ada empat model arsitektur enterprise. Jadi, bisnis model arsitektur enterprise dapat membantu organisasi atau institusi merencanakan strategi jangka panjang mereka dan memastikan bahwa teknologi informasi mereka digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Jadi kayak planning ya, planner untuk di bidang teknologi seperti apa. Nah, di sini ada dicatat di mata kuliah arsitektur enterprise. IT atau teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan pada bisnis model arsitektur enterprise. Dalam era digital saat ini, organisasi tidak dapat mengabaikan peran dan pentingnya teknologi informasi dalam menjalankan bisnis mereka. Beberapa dampak IT pada model arsitektur enterprise antara lain: satu, efisiensi operasional. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis dan penggunaan sistem yang terintegrasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, inovasi. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk memperbaiki produk atau layanan mereka dan mengembangkan produk baru atau inovasi layanan. Hal ini dapat membuka peluang baru dan memperluas pasar organisasi. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas pangsa pasar organisasi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk mengumpulkan
dan menganalisis data bisnis mereka secara efektif. Hal ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Terakhir, yang kelima, peningkatan keamanan data. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk menjaga keamanan data mereka. Hal ini menjadi semakin penting dengan adanya peningkatan ancaman keamanan cyber seperti pada saat ini. Itu dampak IT terhadap arsitektur enterprise. Secara keseluruhan, IT memiliki dampak yang besar pada bisnis model arsitektur enterprise. Organisasi yang dapat mengintegrasikan teknologi informasi secara efektif ke dalam bisnis mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan inovasi produk atau layanan, dan memperluas pangsa pasar mereka. Namun, penggunaan teknologi informasi juga harus dipertimbangkan secara hati-hati dan dikelola dengan baik agar dapat memaksimalkan manfaatnya. Contoh penerapan arsitektur enterprise. Nah, ini salah satu contoh kasus IT bagi penerapan AA adalah penggunaan teknologi cloud computing dalam sebuah organisasi. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengakses data, serta menjalankan aplikasi melalui internet, tanpa harus membeli dan menjalankan infrastruktur IT sendiri. Penggunaan teknologi cloud computing dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi, namun juga memerlukan pemikiran dan perencanaan yang hati-hati dalam penerapan arsitektur enterprise. Dalam konteks penerapan arsitektur enterprise, penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi beberapa aspek seperti: pertama, arsitektur teknologi. Penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi arsitektur teknologi organisasi seperti infrastruktur, aplikasi, dan data. Organisasi harus mempertimbangkan secara hati-hati bagaimana teknologi cloud akan terintegrasi dengan arsitektur teknologi yang mereka punya, dan bagaimana akan melindungi data dan informasi organisasi di cloud. Yang kedua, arsitektur bisnis. Penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi arsitektur bisnis organisasi, seperti model bisnis, proses bisnis, dan kebijakan bisnis. Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana penggunaan teknologi cloud dapat membantu atau mengganggu arsitektur bisnis mereka yang ada, serta bagaimana dapat memaksimalkan manfaat dan mengelola risiko. Tentunya yang ketiga, arsitektur data. Penggunaan cloud computing dapat mempengaruhi arsitektur data organisasi, seperti data yang disimpan di cloud dan cara data tersebut diakses dan dikelola. Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana data yang disimpan di cloud akan terintegrasi dengan arsitektur data mereka yang ada, serta bagaimana kebijakan keamanan dan privasi data akan diatur dan diterapkan. Dalam penerapan arsitektur enterprise yang baik, organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan melakukan analisis yang hati-hati sebelum mengadopsi teknologi cloud computing. Selain itu, organisasi harus mengembangkan strategi yang jelas dan menyeluruh dalam mengadopsi teknologi cloud, termasuk rencana untuk memastikan keamanan, ketersediaan, dan pengelolaan data yang baik. Lalu, untuk rekan-rekan semua, tugas untuk minggu depan, sebutkan contoh lain untuk penerapan arsitektur enterprise di bidang teknologi. Referensinya sudah saya share di grup WhatsApp. Ya paling cukup sekian dari saya untuk arsitektur enterprise pertemuan pertama, pengupahan pertama. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan Mbak Dinda juga nih, Mas Oleh. Iya, dia baru hadir. Ya, Bapak. Mas Oleh ada di kampus atau di TE? Di TE, Pak. Oke. Barusan matiin AC sebentar. Dingin, Pak. Harusnya ada beberapa orang ini, Pak ya. Ya,
harusnya ada beberapa orang. Iya, iya. Ada yang izin juga tadi tuh. Si Oh. apa yang japri saya. Tadi Mas siapa ya? Izin. Fahrur Rohim. Mas Fahrur Rohim. Itu di kelas ini ya? Tidak salah ada. Izin ya, hari ini kakaknya nikahan. Oke. Yang penting berkabar ke saya. Tugas-tugasnya juga saya share kan ya itu. Misalnya Iya. juga biasa. Paling yang EAD nanti deh. Business Application Development yang jam 7 sampai jam 9. Ya orangnya ini Pak. Iya, iya. Saya belum nyari ini ya, belum nyari tugas sama referensinya, belum nyari. Waduh, gue double tugasnya ini saya Pak. Selang-seling aja ya. Minggu ketiga EAD-nya tugas, arsitekturnya enggak gitu ya. Ya iya Pak, kalau tugas dua-duanya bentrok dia, waduh pusing bisa Pak. Siap, siap. Ya, kayak gitu paling saya kalau ngasih tugas harus nyari referensinya mana, saya cari dulu. Saya share. Ya, untungnya yang nanti malam belum dapat referensinya. Masih ada beberapa jam lagi, masih bisa searching. Waduh. Tunda dulu Pak, tunda. Berarti ini tugasnya sudah ada di grup ya Pak ya? Iya, iya. Harusnya sih udah ada. Tinggal kita kerjain aja. Nggak, iya, belum. Pada kemana ini? Mas Ulin sama Mbak Adinda. Kerja aja. Paling ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, sampaikan aja ya Mas Oleh. Siap. Teman-teman yang lain juga mohon diingatkan gitu untuk lihat di grup ada tugas, ada referensinya juga, pemaparan saya juga share di grup WhatsApp. Jadi Nanti dikumpulinnya di mana Pak? boleh Di di grup grup aja. WhatsApp, di grup WhatsApp boleh atau di email boleh, gampang lah itu. Siap, Banyak siap. media kan. Oke. Ya, dengan keterbatasan kita harus maklumin, kita harus maksimalkan yang ada gitu kan, Mas. Ada grup WhatsApp boleh di share di sana, ada email juga boleh. Cuma yang gampang ya di grup WhatsApp itu ya. Saya WhatsApp aja. ngomongin dengan saya yang downloadin satu-satu checklist. Gitu. Kira-kira ini nanti kita ada pertemuan offline atau gimana Pak? Ya pengennya sih saya ada pertemuan offline ya setelah BPS itu selesai gitu kan, kita bisa tempatin kelas-kelas yang ada yang lebih dekat aja gitu. Lebih enak kali ya Pak ya. Sebelum puasa mungkin Pak. Soalnya sekarang aja udah di 10 Syakban ya kemarin ya. Iya. Tapi Lima- BPS kapan ya? Udah Kalau nggak selesai. salah itu dia tanggal 10. Oh, kalau nggak salah benar berarti Mas.
Iya betul. 10 selesai, bersih-bersihnya sampai 11 kali ya, bersih-bersih pemberkasannya gitu kan. Iya, iya paling. Senin. Ya, Selasa depan cobalah kita lihat. Iya coba. Iya, maksudnya bisa diinfo juga di grup biar pada tahu Pak. Kebanyakan rata-rata kan, oh nggak tahu kalau offline gitu. Iya. Pasti nggak, saya harus clearing clearing dulu kan di kampus udah bersih atau Iya. belum gitu kan. Maksudnya udah Siap. available nggak kelasnya? Ya. Kalau kelasnya belum available susah. Ya itu dia Pak. Baru sounding di grup, baru. Siap siap. Tinggal lihat kondisi aja nanti ya Pak. Tinggal lihat kondisi. Kan tanggal berapa itu udah ada penilaian dari Iya betul Pak. akreditasi itu kan, akreditasi. Tanggal 15 sampai tanggal berapa gitu. Hmm. Jadi, ya. Tapi belum bisa offline Pak. Belum bisa. Itu udah ada jadwalnya. Paling itu ya Mas Oleh ya. Soalnya Ya. dari saya untuk arsitektur enterprise pada pertemuan kedua, pemaparan pertama. Jadi ada tadi contoh penerapan arsitektur, bisnis modelnya, dampak IT, ya gitu. Ya, paling itu aja ya. Dari Siapa? saya Siap. Mas Oleh, Ya, Mbak siap. Indah. Terima kasih atensi dan waktunya pada sore ini. Semoga kita sehat selalu sampai kita berpuasa nanti. Amin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Oleh. Mas. Silakan Pak.